Aduh, Tuan, dua kapal dagang kita bocor semalam. Tidak bisa ditahan lagi. Xiao Qianju memang berniat habis-habisan. Saya sarankan, tinggalkan kapal sekarang. Manfaatkan kekacauan untuk menerobos. kemudi kiri penuh, hindari. Jangan mundur. Kekuatan rohku tidak bisa melindungi semua kapal. Tahan kekuatan rohmu. Jaga dirimu baik-baik. Nie Kuangfeng, sampaikan perintah. Semua kapal, naikkan layar penuh, hentikan penghindaran. Serbu lurus ke depan dengan kecepatan penuh. Yang melanggar perintah, hukumannya mati. Layar penuh, serbu. Tidak, itu umpan. Tembak. Tahan napas. Ikut aku ke laut. Kau mengasihani musuh. Biarkan mereka hidup. Kalau dibunuh, hanya akan jadi makanan ikan. Terlalu sia-sia. Pasar budak pelabuhan Feisian, seorang penyelam dijual 800, pasukan elit Xiao Qianjue dijual ke tambang, satu orang 300 tael. Yang terendam di air ini setidaknya bernilai 50.000 tael emas. Pasukan elit yang hidup adalah aset tak ternilai. Lubang di pembukuan harus diisi oleh seseorang. Tuan hebat. Ning Bing. Aku menyerah. Kapal perang, meriam, dan 30.000 tael emas semuanya untukmu. Dan juga aura kematian para hantu air itu semuanya untukmu. Hanya minta nyawaku diselamatkan. Komandan Xiao memang tahu diri. 30.000 tael emas untuk nyawamu. Tawaran ini terdengar bagus. Jenderal yang kalah hanya ingin bertahan hidup. Formasi darah iblis pemakan jiwa dari istana Jiuyu. Dengan berpura-pura menyerah untuk mengulur waktu, hanya menunggu aku mendekat, lalu meledakkan panel formasi di ruang bawah, untuk membawaku mati bersama. Xiao Qianjue, kau pikir,
Apa kau pikir aku tidak bisa mencium bau busuk istana Jiuyo di tubuhmu? Kerugian kapal dagang, biaya meriam, dan biaya kompensasi untuk anak buahku yang ketakutan. Nyawamu ditambah kapal rusak ini, tidak akan cukup untuk menutup buku catatanku. Kah, kau masih mau apa? Mau hidup? Lakukan sendiri. Rusak dantian, ki, darah, dan fondasi. Lalu, harta karun roh istana Jiuyo yang kau sembunyikan di tubuhmu, serahkan. Ini adalah kitab rahasia pemakan jiwa dari istana Jiuyo. Asalkan Tuan Prefek mengampuni nyawaku, aku akan menyerahkan metode ini dengan hormat. Pelajaran yang didapat dengan taruhan nyawa, kamu sama sekali tidak mengingatnya. Semua orang, atas perintah, lepaskan panah. Buat dia membayar harganya. Bisa menutup laut? Lepas baju besi. Buang senjata. Lompat ke laut, kau akan selamat. Jangan dengar omongan anak haram ini yang menyesatkan. Kami bangsawan Tiansheng tidak akan menyerah dalam pertempuran ini. Kau kekurangan senjata jarak jauh untuk mengendalikan medan perang. Busur ini untukmu. Tuanku. Formasi Huang Quan diaktifkan. Seret orang itu ke palka bawah. Siapapun yang mendekat dalam 10 langkah. Bunuh. Chu Yuan, kamu pikir kamu menang? Merampas kapalku, menghancurkan kultivasiku, kamu pikir dengan barang rongsokan ini kamu bisa menjadi raja? Chu Yuan? Ingin menutupi ketakutan? Atau menaikkan taruhan? Keluarga Xiao tidak perlu merendahkan diri. Ayahku adalah keturunan pendekar pedang suci, mengapa bisa menerima keluarga Xiao? Mengapa ayahku yang memimpin angkatan laut? Karena Chu Qingtian. Ayahmu tunduk pada Perdana Menteri saat ini? Benar, ayah kandungmu yang sombong itu. Ayahku rela menjadi anjingnya. Detak jantungmu cepat. Kelopak matamu sedikit berkedut. Ada 7 kata yang kamu bohongi. Apa yang kamu omongkan? Chu Qingtian sekuat apapun tetaplah seorang bawahan. Ayahmu tidak tunduk padanya. Jika kamu mengungkapkan rahasia itu, kamu akan mati. Kamu gila. Bawa rahasia itu ke neraka. Jaga dia. Bicara. Apa yang mereka rencanakan? Kamu pikir kamu tahu semuanya? Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kamu pikir Kaisar Suci hanya seorang kaisar? Yang mereka inginkan adalah mundur. Larangan jiwa terpisah ribuan mil, meledak dalam sekejap.
Yang menyerang setidaknya adalah pencipta, atau manusia abadi bela diri. Petunjuknya putus. Di kapalku, bahkan mati harus patuh aturan. Pergi. Ah, sakit sekali. Chu Qingtian hanya bisa menghancurkan tengkorakmu, tapi aku bisa membuatmu tidak bisa menjadi hantu. Lanjutkan. Aku bicara. Ini rahasia terbesar dari Tian Daozong dan Tian Sheng. Di Tian Daozong, Sekte Tian Dao mengawasi dunia, menetapkan satu aturan besi. Huang Quan tidak berlatih Tao. Jika Kaisar Agung dari generasi manapun berani menyentuh ilmu jiwa, pasti akan dibunuh langsung oleh pemimpin Sekte Tian Dao. Huang Quan tidak berlatih Tao. Itu saja? Tunggu, kau tidak bisa membunuhku. Kita berdua anak selir. Kau tahu betapa sengsaranya hidupku? Ibuku adalah seorang pelayan kamar. Sejak kecil aku berebut makanan dengan anjing. Aku naik ke posisi komandan. Dengan mempertaruhkan nyawa, Chu Qingtian tidak menganggapmu sebagai anak. Kau hanya serangga dalam wadah racun. Kita sejenis. Sejenis? Konyol. Tuanku, aku rela menyerahkan rahasia pedang pemecah laut dan gambar meditasi. Carikan aku tubuh untuk direbut. Aku rela mengabdi sampai mati untuk tuanku. Apakah dia akan terpengaruh oleh iblis dalam hatinya? Gambarlah. Sudah selesai. Tubuh suci Zen Wu. Dasar kultivasi ganda dewa dan bela diri. Kebetulan kau bisa jadi batu loncatanku, biarkan aku melihat isi hatimu. Pembersihan ki dan darah. Terlalu terburu-buru, ini tidak seperti gayanya. Berani main tipu, kau pasti mati. Langsung ke ulu hati. Aliran meridian terbalik, bongkar. Xiao Qianjue, jurus mematikanmu cuma segitu, lepaskan meridian, arahkan ki kotor mengalir balik. Kalau main sandiwara, harus total. Rasanya aliran terbalik ini. Xiao Qianjue, kena pancing kau. Haha, anak haram tetaplah anak haram. Kau pikir ilmu pamungkas keluargaku mudah didapat? Balikan aliran jantung. Bagaimana rasanya? Aku ingin melihatmu meledak sampai mati. Mundur. Kenapa kau menghentikanku? Pertunjukan dimulai. Hahaha. Lihat baik-baik halaman terakhir itu. Itulah hadiah sebenarnya dari ayahku untuk kalian. Ternyata ada jebakan. Ikatan darah sebagai pemandu, setiap inci berubah. Ki pedang pamungkas yang memutus jiwa. Mati. Serangan pamungkas pendekar pedang dari dinasti sebelumnya. Chu Yuan. Inilah saat yang kunantikan. Jiwa baja kebal terhadap segala sihir. Putar balik saja. Rasakan akibatnya sendiri. Neraka Yin Yang. Prajurit mati bangkit kembali. Masalah baru saja dimulai. Neraka Yin Yang. Jalan mundur semua tertutup. Sangat dekat. Seorang diri melawan seluruh negeri. NC. Pensiun tapi masih ingin menyakitinya? Dia ternyata melepaskan energi pelindungnya. Jangan mendekat. Karena sihirku terkalahkan. Kalau begitu, lawan dengan seni bela diri. Tekanan absolut dari level pencerahan. Sekaranglah waktunya. Menggunakan nyawaku sebagai tungku alkimia. Omania Bada. Energi dan darah dari neraka Yin yang ini aku ambil. Tahan. Buang sisa ki darah negara dari tubuhku. Tak mau berkorban. Maka asah diriku sendiri. Sengaja melepas pertahanan.
menabrak serangan maut Wu Sheng dengan tubuhnya. Pria ini benar-benar gila. Wu Sheng ternyata cuma begini. Ki darahmu masih belum stabil. Memaksa menekan sisa Ki Wu Sheng. Sedikit lengah, seluruh meridian akan putus. Gak bakal mati. Makasih. Kalau kau mati, siapa yang akan menghalangi mereka? Pengejar dari Sekte Tiandao. Chu Yuan, kau tidak boleh membunuhku. Ayahku adalah Panglima Daerah Jenan. Kau berani menyentuhku, pasti akan mencincangmu. Pakai jiwa terbelah jadi umpan. Manfaatkan mayat untuk memicu neraka. Kamu perkirakan ki dan darahku lagi kacau. Gunakan energi keras buat pukulan mematikan. Rangkaian yang saling mengunci. Sayangnya kamu nggak tahu apa-apa soal kekuatan. Ah, ayahmu, Xiao Wanshan. Setelah aku sampai di Zenandao, aku sendiri yang akan mengambil kepalanya. Tuan, inventarisasi barang di gudang bawah sudah selesai. Lunas kapal keluarga Xiao ini patah. Untuk perbaikan kapal utama, lapis baja dan meriam, masih kurang 50.000 tael. Kita sudah nggak punya uang. Tuan, karena nggak punya uang buat pelihara orang nganggur, orang-orang ini kalau dibiarkan bakal jadi bencana besar. Biar nggak ada masalah ke depan, bunuh semuanya, buang ke laut buat ikan. Kekurangan 50.000 tael. Putra sulung Panglima yang masih hidup di pasar gelap pelabuhan Feixian, mulai dari 100.000 tael. Jual prajurit elit ini ke tambang budak. Cukup lebih buat tukar 3 kapal besar. Bunuh mereka itu sayang banget. Ambil kait baja halus, tusuk semua tulang belikat mereka. Berani melawan, patahin tangan dan kaki. Rendam dalam air garam, biarkan mereka bernapas sampai di Feixian Gang. Tuan, mereka ini orang dari Zenandao, 30 pembudidaya Xiantian, 5 Grandmaster. Kalau berita bocor, lebih baik kita bunuh semuanya dan buang ke laut. Tidak ada saksi, itu yang paling aman. Membunuh mereka malah sia-sia. Perbaiki kapal perang. Kekurangan 50.000 tael kau yang menutupinya. Tanpa kapal perang besar, apa yang bisa kita hadapi? Meriam berat Tiansheng. Jika ingin bertahan hidup, kamu harus menghabiskan musuh. Blood Body Naga Merah. Tukarkan pedang rongsokanmu itu, mulai hari ini, kau adalah pelopor. Aku menerima perintah. Benda ini bersifat api. Berkombinasi dengan aura iblis dinginmu, bisa menetralkan serangan balik energi Martial Saint. Kau sendiri kehilangan energi vital lebih parah. Aku mengolah tubuh suci Zenwu Cakram Iblis Yin yang pun tidak bisa membunuhku. Kehilangan kecil ini bukan masalah. Ambillah. Jika kekuatan tempurmu tidak pulih, siapa yang akan membunuh untukku? Aku tidak akan mati. Tuan, kita sudah memasuki laut bebas. Hei, siapa kamu? Orang yang jual barang. Bos Ling Jingtao dari Paviliun Bihai, Kerajaan Changhai. Benar, kan? Aku punya 5 ahli besar, 30 master bawaan, ditambah putra sulung Xiao Wanshan. Bisnis gila ini, sanggup kamu tangani? Tuan, ini busur berat perusak baja milik guru besar negeri Serigala Abu-Abu. Total 300 buah. Lengkap dengan 3.000 anak panah beracun perusak baja. Di 2 peti lainnya, ada 2 pedang hebat setingkat darah perak, dan 3 peti obat luka kelas atas. Ini adalah senjata terlarang dinasti Tiansheng. Siapapun yang menyembunyikan lebih dari 100, langsung dianggap makar, harta disita, keluarga dimusnahkan.
Xiao Qianjue membawa semua ini ke Bukit Terbang Dewa. Memelihara musuh untuk kepentingan sendiri. 100.000 pasukan laut di jalur selatan, setiap tahun minta 3 juta tael perak dari istana. Kalau di laut tidak ada bajak laut yang layak. Dengan apa Xiao Wanshan minta uang? Jual busur berat dari negeri serigala abu-abu kepada bajak laut lalu kirim pasukan untuk membasmi mereka. Keluarga Xiao tidak hanya untung dari menjual senjata, tapi juga bisa menukar kepala bajak laut dengan prestasi perang di Kementerian Perang. Perhitungan yang bagus. Kalau kita tetap di kapal begitu diperiksa. Diperiksa. Nie Guangfeng, Zhan Hu. Hadir. 300 busur anti-armor ini dibagikan ke seluruh pasukan. 3 kotak ramuan dibagikan per orang. Sebelum fajar, aku ingin melihat setiap orang di kapal ini. Semua dipersenjatai sampai gigi. Tuan, ini tidak sesuai aturan. Senjata berat harus disita oleh Panglima diberikan kepada para pemberontak yang baru menyerah. Ini pasukan liar. Kalau mereka memberontak, di laut ini, hanya pedang di tangan yang menjadi aturan. Nyawa kalian sekarang milikku. Aku sudah memberikan kalian pedang terbaik, busur paling beracun, obat paling mahal. Siapapun yang menghalangi jalan kita, gunakan semua ini untuk menghancurkan mereka menjadi bubur. Saya rela mati untuk Tuan. Kamu sangat mengerti hati manusia. Dengan 2 pedang, kamu mendapatkan sekelompok prajurit yang rela mati untukmu. Mereka ingin hidup. Aku juga ingin hidup. Berikan pedang kepada orang yang bisa membunuh, agar kita semua bisa hidup lebih lama. Kamu akan segera mati. Sisa energi yin yang dari Martial Saint, ditambah dengan energi darah yang kamu paksa telan, sudah melampaui batas tubuhmu. Kamu sengaja membagikan semua senjata. Bukan hanya untuk membeli hati orang, tetapi juga karena kamu tidak punya tenaga lagi untuk menekan tahanan yang mungkin memberontak. Melihat tapi tidak mengungkapkannya. Setidaknya sekarang di kapal ini tidak ada yang berani menggangguku. Pasukan pengejar dari dinasti Tiansheng. Paling lama 2 jam lagi mereka akan mengejar kita, dengan kondisimu sekarang. Bahkan seorang perintis di bawah Marquis Tianche pun tidak bisa kamu hadapi. Kau punya cara Untuk melatih jiwa, dengan sutra tanpa batas. Dan tubuhmu yang suci sejati melatih raga. Meski keduanya berasal dari sumber yang sama tapi sekarang jiwa dan ragamu terpisah. Sama sekali tidak bisa menyatu, untuk memurnikan sisa energi pendekar, dalam 2 jam, dan menerobos batasan. Hanya ada satu cara, kultivasi bersama. Pasukan depan Tian Chehou akan tiba paling cepat 2 jam lagi. Huo Zhan pasti memimpin dengan kecepatan penuh. Kita hindari jalur utama dan menyusup melewati area karang ini. Sun Lao pergi membuka jalur gelap kerajaan Changhai. Zhan Hu memimpin tawanan sebagai barisan depan. Ling Jingtao mengambil alih barang kiriman Xiao Qianjue. Kita bisa mengganti 3 kapal perang kayu persik besar. Melalui bea cukai kerajaan Changhai menghindari pemeriksaan armada Tiansheng. Ini satu-satunya jalan keluar. Sebelum kultivasi bersama aku ingin satu kejujuran. Kau mengumpulkan kekayaan secara gila-gilaan, membangun kapal, dan memperluas pasukan. Garis darah di peta laut ini sudah mencapai titik vital kerajaan Tiansheng. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bertahan hidup. Pasukan pengejar Tian Chehou ada di belakang. 100.000 pasukan laut di Zenan Dao juga tidak akan melepaskanku. Tidak ada armada yang tak terkalahkan. Kita semua akan mati di laut. Bohong. Kultivasi ganda jiwa dan roh. Tidak boleh ada sedikit pun pikiran yang mengganggu.
Jika kau berani menghadapi hatimu yang sebenarnya, memaksakan penyatuan, hanya akan berakhir dengan kehancuran jiwa dan roh. Kau menaklukkan prajurit mati dengan 2 pedang. Kau menjual Xiao Qianjue seperti babi dan anjing ke negara Shanghai. Cara-cara seorang penguasa kejam seperti ini pasti bukan hanya untuk bertahan di satu sudut. Chu Yuan, kau ingin menjadi penguasa lautan? Atau kau ingin menjadi kaisar? Kau ingin yang sebenarnya? Baiklah. Chu Qingtian memutus jalan hidupku, menganggapku sebagai pion buangan, dan membuangku ke laut ini. Maka aku akan patahkan tulang punggungnya. Kaisar suci menganggap semua orang di dunia sebagai pion. Aga, maka aku akan hancurkan papan caturnya. Hanya bertahan di satu sudut kecil. Aku ingin seluruh lautan dan 8 penjuru, semua berkibar bendera perang. Tapi kau harus mengerti satu hal. Jika ingin menjadi kaisar, kau tidak boleh menjadi arwah abadi. Sekte Tiandao mengawasi kekuasaan kaisar di seluruh dunia. Para kaisar sepanjang masa, siapa yang berkultivasi akan mati. Ini adalah hukum besi sejak berdirinya dinasti Tiansheng. Kaisar suci tidak berani berkultivasi. Chu Qingtian hanya berkultivasi seni bela diri, hingga menjadi manusia abadi. Jika kau melewati ambang batas hantu abadi itu, tetua tertinggi Sekte Tiandao akan segera keluar dari pengasingan. Bersekutu dengan semua perampok makam di dunia. Dan menghancurkanmu menjadi debu. Jalan buntu. Karena berkultivasi hantu abadi pasti mati, maka aku tidak akan melewati ambang batas ini. Menggunakan jiwa sebagai kayu bakar. Bakar. Bahkan jika harus mati, aku akan memaksa membuka pintu Martial Saint. Kabut emas ini sisa energinya berhenti, aura dingin ekstrimnya menghilang. Itu darah. Yuan Pin Tianzu. Dia menghancurkan nyawa kedua. Telan saja. Baik. Harus bertahan hidup dan membayar? Ada yang tidak beres, ini bukan obat penyelamat, membawa aura kebencian, langsung menyerang meridian yang penuh lubang. Tenangkan. Jangan sampai hancur di sini. Bertahan. Akan meledak. Asal nggak salah, kita bisa hidup. Masih ngitung? Sumber siluman langit, berani pakai cara halus buat ngikis? Jiwa muda yang perkasa, harus pakai obat keras. Hancurkan, nggak hancur, nggak tegak. Ngitung nggak ada gunanya. Gini aja selesai. Anak selir harus tahu posisinya. Sabar, sabar. Mengalah dan bertahan hidup. Aku nggak terima nasib. Persetan sabar. Persetan ngitung. Gue nggak tahan lagi. Kalau mau bunuh, kasih yang cepat. Tinju lembut Tai Chi. Palu Dewa Penakluk Dunia. Ini auranya?
Tuan sudah menerobos. Gerbang pendekar bela diri pecah. Ye Changsue. Aku tidak pernah berbisnis rugi, karena kau sudah mempertaruhkan nyawamu padaku. Kau harus hidup kembali. Insting pertahanan yang mengerikan. Dingin yang menusuk tulang. Memutuskan rasa sakit, buka. Kehilangan akal sehat, membongkar rahasia, dan harus ditancapkan paksa. Perhitungan tidak berguna, langsung serang. Hancur. Gambar-gambar ini adalah 36 jarum terbang emas pengunci langit dari Tian Daozong. Ini takdirku. naga biru gelap, lepaskan perasaan, hancurkan semua aturan. Duniaku hanya berisi ajaran yang dingin. Kepercayaan mutlak ini, Menyerahkan leherku padamu. tanpa hukum dan tanpa pikiran. Sudah 5 hari, Tuan, kenapa belum keluar? Meridian pulih. Kekuatan jiwa menyentuh sambaran petir. Tubuh suci Zhenwu telah stabil sepenuhnya. Cukup, kita harus memutuskan koneksi. Suara apa itu? Bukan detak jantung. Aura kebiadaban ini adalah sisa roh iblis langit kuno. Ia ingin merebut Di dalam kabin kapal. Ada apa? orang yang aku lindungi. Bahkan Raja Langit pun tidak boleh menyentuh mereka. Kemarilah, Chu Yuan. keluarlah. Chu Yuan. Redam. Segel titik-titiknya. Kunci rapat di dalam tubuh. Kultivasi dewa dan bela diri. Hukum besi langit dan bumi akan berbalik kepadamu. Aturan dibuat untuk dilanggar. Daya tolak yang mengerikan. Kau tanggung semua serangan balik dan hukuman langit. Kau gila. Cepat berhenti, kau akan mati karenaku. Jangan mendekat. Tekanannya belum cukup. Chu Yuan, cepat berhenti. Aku tidak butuh wanita untuk menjadi tameng. Hentak. Pecah. Makna tinju Zhenwu. Bagaimana bisa? Kekuatan ini terlalu ganas. Selesai. Tubuh suci Zhenwu sempurna. Hanya segitu. Tuan, 30 mil laut ke tenggara. Menemukan armada kapal perang. 12 kapal perang baja raksasa. Mengibarkan panji perang Tian Seho. Mereka memblokir jalur pelayaran pelabuhan Feixian. Tunggu di sini. Mangsanya datang. Tekanannya sangat menakutkan. Bahkan tanganku gemetar. Armada baju hitam Tian Seho datang tepat waktu. Kita hindari bersama. Terlalu lambat. Hancurkan. Chu Qingtian, aku yang menentukan langkah ini. Kau berhasil menembus alam surga. Tapi armada baju hitam tidak bisa dikalahkan dengan kekerasan. Hanya 12 kapal besi. Aku bisa menghancurkan dasar kapalnya. Jangan terlalu sombong, sebenarnya. Sekarang kau bisa menuntut Chu Qingtian. Kau belum pernah melihatnya. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Hanya dengan firasat,
Dia membuat 3.000 prajurit elit saling bunuh. Angin musim gugur belum bertiup, Jangkrik sudah merasakannya. Itu naluri setelah melewati ambang hidup dan mati. Dia bisa merasakan setiap niat membunuh dan tipu daya sebelumnya. Kekuatanmu sekarang tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Sudah lihat perbedaannya? Selama Gunung Hijau masih ada, kita. Nie Kuang Feng, Ada. kemudi penuh. Percepat. Tabrakan saja. Ki dan darah yang ekstrem. Tubuh fisik mencapai kesempurnaan. Nie Kuang Feng. Aura Tuan semakin mengerikan. Tuan, Letakkan pedangnya. Jangan gunakan ki sejati, jangan gunakan jiwa. Pukul aku dengan kekuatan terbesarmu. Tuan, pedang dan golok tidak punya mata. Kekuatan kasar hamba ini. Terlalu banyak omong kosong. Seperti memukul besi hitam legendaris. Tenaganya cukup. Semua gerakanmu penuh celah. Hamba tidak berguna. Gaya pedang angin kencangmu memang bertenaga keras. Tapi saat ki mengalir ke titik Jianjing, biasanya terhenti setengah napas, untuk mengumpulkan tenaga. Dia bisa melihat titik lemah mematikanku hanya dengan satu pandangan. Pertarungan hidup mati. Setengah napas itu adalah tanda kematianmu. Ki tidak mengalir ke bahu dan leher. Alirkan ke titik Tianzong, melewati Kuci langsung ke Laogong. Coba lagi. Terima kasih, Tuan, atas pemberian pedang ini. Saya rela mati untuk Tuan, dan menebas musuh. Api yang menggulingkan hukum langit yang keras. Ini adalah aura sejenis yang bisa mengancam siluman abadi. Tuan, kabut laut sudah hilang. 30 li di depan adalah wilayah kerajaan Changhai. Perintahkan berlayar penuh ke pantai. Siapkan bongkar muatan. Turunkan layar, berhenti untuk diperiksa. Tidak ada bendera serikat dagang. Wajah baru. Naga penyeberang. Kau tahu aturan pelabuhan Feixian? Pajak masuk pelabuhan 3.000 batu roh tingkat menengah, dan 50% dari barang di kapal, diserahkan kepada Bihai Ge untuk diamankan. Membunuh semut-semut ini, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi jika kubunuh mereka, rencana pembangunan armada akan langsung gagal total. Liu Ruyan, ambil 3.000 batu roh, dan ambil 2 peti pasukan elit, anggap saja sebagai uang minum teh untuk saudara-saudara. Hahaha, kau tahu diri. Di sini, di Feixian Gang, naga pun harus merunduk, harimau pun harus berbaring, biarkan lewat. Setelah armada selesai dibangun, kau akan menjadi korban pertama. Di dalam tubuhnya, suhu panas menjalar. Kenapa tidak bertindak di siang hari? Dengan tubuhmu yang sekarang, satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan kapal tua itu. Aku kesini untuk membuat rencana. Bukan untuk mati. Tian Sehou masih mengejar dari belakang. Tidak ada pasokan. Tidak ada senjata berat. Cuma pakai tinju, nggak bakal bisa bangun kerajaan laut. Kau bisa menahan diri? Bagus. Tempat ini penuh dengan orang macam-macam. Mata-mata dari berbagai kekuatan mengawasimu. Busur Hantian yang kita sita, jangan sampai ketahuan. Itu senjata kuno yang mematikan. Masih ada jejak roh pemilik sebelumnya. Begitu dikeluarkan, aura rohnya bocor. Pemilik asli akan mencari kesempatan untuk memburu monster tua di Feixian Gang. Dia juga akan bertindak. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak bisa melindunginya. Tidak bisa melindungi. Kekesalan yang tertahan sepanjang hari, meledak sepenuhnya. Kau gila?
Cepat simpan. Barang milik orang mati berani bersuara di depanku, penyatuan kekuatan ilahi, makna tinju sejati. Kau paksa hancurkan tanda itu. Kalau tidak hati-hati, jiwamu akan lenyap seketika. Sekarang sudah bersih. Senjatamu hancur saat menerobos kepungan. Ambillah busur ini. Kau tahu apa arti busur ini? Aku hanya tahu, kau sekarang anak buahku di kapal ini, orang-orang Chu Yuan, pantas mendapatkan yang terbaik. Orangmu? Chu Yuan, jangan gunakan kata-kata muluk untuk mengelabui aku. Kau berlatih sutra masa, lalu tak terhingga, yang paling mementingkan karma dan perhitungan. Nilai busur ini cukup untuk membeli armada kapal perang besi. Kau memberikannya padaku, benar-benar karena aku anak buahmu? Perlihatkan niat tinju Zenwu, tidak boleh ada pikiran sia-sia. Chu Yuan, kau akan mati mengenaskan. Hahaha. Perhitungan? Aku, perhitungan Chu Yuan semuanya untuk melawan serigala di luar. Kau tanya kenapa? Karena benda mati biasa nggak sebanding sama kamu. Andai aku, Chu Yuan, bertindak cuma biar hati lega. Aku suka sama kamu, dia jadi milikmu. Sesederhana itu. Gila. Siaga penuh di seluruh kapal? Istana Jiuyu adalah agama negara kerajaan Changlang. Pengaruh mereka bahkan sudah mencapai kerajaan Shanghai. Meridian tersumbat, jiwa seperti kayu lapuk. Chu Taishi, kau anak haram, memang sampah sejak lahir. Disimpan juga memalukan. Lebih baik segera usir. Kenapa dia ada di sini? Kau kenal dia? Seseorang yang seharusnya berada di padang salju utara, seorang kenalan yang dulu di atas sana. Ye Kuangfeng. Jangan lakukan pengamatan, kirim perintah ke bawah, suruh Ling Jingtao datang menghadapku. Dalam setengah jam, aku akan menjual barang Xiao Qian ini dengan harga 10 kali lipat. Seret Xiao Qianjue keluar dari gudang bawah, Ling Jingtao menunggu di dermaga nomor 3. Beritahu dia, meskipun dantian Xiao Qianjue sudah hancur, masih ada fragmen di otaknya. Jual orang dan tekniknya ke sekte sesat. Siap laksanakan. Setengah jam. Aku ingin melihat akta tanah 3 kapal perang besi di atas meja. Kurang 1, ambil kepala Ling Jingtao sebagai gantinya. Total ada 36 formasi pembunuh berantai, karya dari Paviliun Laut Hijau. Begitu terpicu, dalam 3 napas, akan menggiling master besar menjadi bubur. Di pikiranmu, selain membunuh, merampok, dan menyusun formasi, tidak ada yang lain. Itu. Tuan, ini. Ampun. Langka sekali ketenangan. Jangan bergerak. Sentuhan yang sedikit dingin ini. Hati-hati. Kayaknya urusan istana Jiuyo yang menghalangi mati. Semua digiring ke sana. Tolong,
Aroma Muking Q ada di belakang. Mencari ajal. Chu Yuan, Suhu api racun sangat tinggi. Selanjutnya semua formasi pembunuh berantai. Jangan lawan langsung. Pegang aku erat-erat. Masuk dulu untuk berlindung. Tidak terluka. jepit rambut tulang masih ada. Ini kedai Haike. Tuan-tuan, silakan menikmati. Simulasi lautan kesadaran aliran udara aneh. 8 petarung di kiri bau pembunuhan. Akhirnya domba gemuk ini terperangkap. Semuanya penjahat yang datang demi hadiah. Sepertinya tidak bisa tenang. Ya, serahkan nyawamu. Inti tinju sejati hancurkan dia langsung. Berisik. Apa ini? Dingin. Bekukan semuanya. Semua sudah tenang sekelompok semut. Pergi ke Istana Buddha Agung. Ada aura pembunuh. Matilah, 3 master besar. Mencari mati lari, selamatkan diri, penguasa yang dipancing oleh Istana Hantian. Hancurkan mereka langsung. Ada apa? Ada sesuatu di luar. Itu orang dari Istana Jiuyu. Formasi besar, blokade restoran. Mereka datang untukku yang menghalangi mati. Dia naik. Hancur. Tenang, Cari. Duduklah. dia bahkan bisa tersipu, arak yang enak. Di Amang, Lihat apa? Kapal besi akan diserahkan dalam sejam. 3 kapal perang ditambah Han Tiangong. Cukup untukmu berjalan seenaknya di Changhai Guo. Tapi kau telah menghancurkan Xiao Qianjue. Armada baju hitam tidak akan melepaskanmu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kepala Bajak Laut, Istana Jiuyu dan Markuis Tianche bisa membuat skema. Kenapa aku hanya bisa lari? Aku akan menggunakan darah untuk membangkitkan semangat pasukanku. Suatu hari nanti, aku akan membawa armada yang tak terkalahkan, menghancurkan hukum besi dinasti Tiansheng, dan bertempur kembali ke kota Longyuan. Aku akan membuat Chu Xingtian, bajingan tua itu, berlutut di depan kuil Tai Shifu, dan mengembalikan nyawa yang terhutang pada ibuku, satu persatu, dengan pisau. Sumpah yang sangat sombong. Kau tadi bertanya apa yang kuinginkan. Menaklukkan kota Longyuan adalah jalanku. Tapi meskipun bunga yang gugur indah, tak seindah wanita di depanku. Bagaimana jika Dia ternyata Penyatuan jiwa dan roh. kehendak yang begitu kejam ini. Istana Jiuyu menangkap orang. Orang yang tidak berkepentingan, pergi. Mencari mati. Suara apa itu? Kekuatan iblis setinggi 3 kaki meledak. Awas, kebetulan aura ini kuat. Apa itu binatang aneh? Kuda kilin iblisku. Tian Seho. Aura pembunuhan dari 100 pertempuran sangat pekat. Menganggap nyawa manusia seperti rumput, bertarung langsung pasti mati. Harus merebut kuda formasi. Tenang, jangan gegabah. Aku paham. Fake Xiangang ini, tidak ada yang berani menantang Tuan Hou. Perintah Tuan Hou sudah sampai, 3 kapal besar Wuya dari pasukan utama Angkatan Laut, sudah memblokir perairan Tenggara. Ini jaring raksasa, jangan sampai ikan besar ini lolos, para pedagang licik Buhaige itu semakin rakus. 300 master bela diri tinggi dari Barbar Utara. Ditambah, 50 tawanan perang iblis dari garis depan negeri Serigala Kelabu. Tuan Hou mengorbankan begitu banyak, hanya untuk menukar 1 kapal Lei Jitu Mujudian, asalkan bisa memblokir jalur laut, biaya segini tidak seberapa. Artefak kuno itu Raja Iblis Lai Tian terluka parah oleh tombak Tuan Hou dan melarikan diri artefak kuno yang dipegangnya. Tuan Hou pasti akan mendapatkannya. Perintahkan blokir semua jalur pelayaran dari pelabuhan Feixian. Siapa yang berani menghalangi jalan, aku akan membantai seluruh keluarganya. Aura iblisnya akan lepas kendali. Besok saat fajar, selama kita di Karang Heishui di timur pelabuhan Feixian, selesaikan transaksi, dan bawa pedang raksasa kayu persik tersambar petir itu ke garis blokade, dengan busur naga pembantai 8 sapi, monster tua itu tidak akan bisa melarikan diri. Raja telah memerintahkan 7 kuda surgawi itu.
Akan ku terima. Bergerak cepat. Orang-orang dari Sekte Tiandao juga baru-baru ini beraktivitas di perairan sekitar. Jangan biarkan mereka mencium bau darah. Gelar Markis Tianze. Aku justru ingin menggigit sepotong besar daging. 7 orang membentuk formasi. Bahkan Martial Saint pun harus menghindari ujung tombak. Pergi ke naga air hitam untuk mencegat pedang raksasa itu. Sesama ras diperdagangkan sebagai budak. Tidak termaafkan. Tenanglah. Lepaskan aku, naga air hitam. Sekte air hitam. Aku mengerti. Bersiaplah untuk menggunakan angin untuk memecahkan jendela dan mundur. Ada yang tidak beres. Orang-orang ini sangat tajam inderanya. Tadi aku berpikir, darah sampah dari istana Jiuyo itu bau amis. Tapi kenapa di ruangan ini ada aroma bunga persik yang sangat dingin? Tangkap hidup-hidup tahanan Tuan Hou penjara kekurangan barang bagus seperti ini. Mencari mati, tidak perlu pergi ke karang air hitam. Bunuh 7 orang ini, lepaskan baju besi mereka. Kita ganti kapal sendiri. Hari ini, jangan ada yang selamat. Berani menghunus pedang di depan barisan Tuan Hou? Hahaha. Sungguh tidak tahu diri. Terlalu berisik, mudah ketahuan. Budak perempuan dari paviliun Laut Hijau itu seperti ikan mati saat digarap. Tidak menarik. Yang liar seperti ini lebih seru teriaknya. Enyahlah. Hahaha. Mencari mati. Potong kau pantas mati. Apa? Hancur. Bunuh dia. Tangkap wanita itu hidup-hidup, lempar ke kam, dan jadikan budak. Mencari mati. Bentuk formasi dan bunuh mereka. Kinya sangat dingin. Mundurlah. Tidak. Yao Yao Xian. Kuras habis ki dan darahnya. Nyalakan lampu dari jiwanya. Jangan kotori tanganmu, hanya satu pertemuan. Biarkan aku yang melampiaskan amarahmu. Apa yang kau lihat? Belum pernah lihat tuan muda menghajar anjing? Anjingnya Tian Cheho. Berani datang ke Fei Xiangang mengganggu kesenanganku? Buta mata anjing kalian. Pergi tanya-tanya di Zen Nandao. Siapa yang berkuasa di lautan ini? 300 budak tingkat tinggi, 50 tawanan perang bangsa siluman, kan? Pedang raksasa kayu persik tersambar petir. Ya, aku, tuan muda, beritahu kalian. Kapal itu sudah kami incar, dari kantor Laksamana Zen Nandao. Pulang, dan beritahu tuanmu, ingin kapal itu. Suruh dia sendiri, datang ke kediaman Laksamana dan bersujud, ayo pergi. Sialan minum aja bisa ketemu anjing buta kayak gini. Pengintaian pelabuhan berbahaya sedang bertugas. Kedai Weis, jangan biarkan satu lalat pun keluar. Fu Highway. Kambing hitamnya datang sendiri. Gerombolan Nanzen Bank perusahaan Tianse sedang berbisnis. Berani mengepung tempat ini? Tangan perusahaan Tianse terlalu panjang. 6. Fei Xiangang adalah wilayah Nanzen Bank, 300 barang langka, tukar dengan pedang kayu persik petir. Daging gemuk ini pasti jadi milik bos besar. Malam ini, jangan tinggalkan seorang pun di kedai tunggu. Anak ini kulitnya halus, langsung bunuh saja. Perempuan ini kelas 1 bawa ke tenda, biar saudara-saudara periksa dulu, lalu kirim ke Tuan Laksamana. Bahkan wanitamu sendiri tidak bisa lindungi. Untuk apa belajar seni bela diri? Aku sudah bilang, jangan kotori tanganmu. Bentuk formasi bunuh. Semut yang tak berdaya. Aturannya berubah. Pedang kayu pitch, tersambar petir. Aku ingin nyawa kalian juga. Sikap melindungi yang keras tapi teguh ini.
Menabrak keras hati Daoku yang tenang. Ayo, kita pergi ke Karang Air Hitam. Ai, bunuh orang, rebut kapal. Orang dari Sekte Dao datang mengikuti aura iblis, sembunyikan aura. Anjingnya Marquis Tianche berani mengejar tuan muda. Bahkan pedang panjang berlumur darah pun tak diangkat, hanya mengangkatnya dengan santai dan mencoba. Harus berpura-pura seperti orang bodoh. Mundur celah pelindung dada. Harus tepat hingga milimeter. Dalam 10 langkah, hancurkan poros pelindung tenggorokan. Dia menungguku membuat jebakan. Waktunya tiba, aku akan bertarung habis-habisan. Tidak tahu diri. Hancur. Kau? Ada pembunuhan. Beres. Gerakanmu terlalu lambat. Anjing Tian Dao, hidungnya sudah menjauh, tapi bau darah tidak bisa ditutupi. Masalah data. Mundur. Mau lari kemana? Berani sekali di Bukit Feishan. Berani membunuh prajurit Tian Che Ho, Kop, Sol. Tidak peduli kau bajak laut dari mana, aku akan hancurkan tulangmu seinci demi seinci. 30 armor berat. Sangat berharga. Pasar gelap Ling Jingtao. Barang ini termasuk orang dan armor. Setidaknya bisa ditukar dengan 2 lunas kapal pedang raksasa kayu persik petir. Serbu. Bagus, datang. Jenwu Kuanyi. Tindas. Kuda terkejut. Itu dewa. Informasi salah semua. Ini monster puncak. Mundur. Seluruh pasukan mundur. Sekarang mau pergi? Pembiayaan militer pertama, saya ambil. Benar-benar gila. Mundur. Kap naga gajah. Hanya segitu, Hadang. hancur. Tidak sebanding. Gaya pantulnya sangat kuat. Hanya segitu, Berani kau? Mati. hancur. Pikiran terkoneksi, tinggal setengah langkah lagi. Ye Changshui, Dia benar-benar menang. Kekerasan yang sangat brutal. Grandmaster yang ditangkap hidup lebih berharga daripada yang mati. Baju besi Tianxing Xuantie ini, ditambah nyawa Huozan, di pihak Ling Jingtao, setidaknya bisa ditukar dengan 3 pedang raksasa kayu persik petir. Dasar armada sudah ada. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk bertempur, hanya untuk menukar kapal. Tanpa kapal, kita akan jadi obor di laut. Tuanku, hamba terlambat menjemput. Datang tepat waktu. Para sampah dari negeri serigala abu-abu terbakar seperti minyak di api. Berani menyentuh orang kami di pelabuhan Feixian? Aku akan membelah kalian hidup-hidup. Berhenti. Angkatan Laut, Zenan. Lihat baik-baik, aku adalah komandan di bawah Marquis Tianche, Baron tingkat 1, Huozan. Kau hanyalah perwira yang ditugaskan keluar. Berani menyentuh prajurit Marquis? Malam ini aku akan berdiri di sini. Berani coba sentuh satu jariku saja. Menghadapi kekuasaan puncak ini, seberapa keras tulangmu? Mundur selangkah berarti bencana besar. Makna tinju Zenwu. Lebih baik patah daripada bengkok. Kau berani memberontak? Lihat baik-baik. Aku adalah perwira patroli laut dari Zenan Dao. Ditugaskan menjaga perairan pelabuhan Feixian. Lalu kenapa? Pasal ketiga hukum militer Tiansheng, tanpa perintah dari Kementerian Militer, siapapun yang melintasi zona dan memasuki area pertahanan unit lain tanpa izin, dianggap sebagai pemberontak, bunuh di tempat. Berani kau tuduhkan ini? Marquis tidak akan melepaskan Nie Guangfeng. Aku mendapati mereka memalsukan token Marquis Tians, berkolusi dengan bangsa asing, bermaksud menjarah Bukit Feishan. Tangkap semua pengkhianat ini, yang melawan akan dibunuh tanpa pandang bulu. Xu Yuan, hari ini kau menahan orang dari negara Changlang.
berarti memutus rencana Marquis. Kau pikir, dengan 100 prajurit laut ini, kau bisa selamat? Armada laut lepas tengah malam sudah tiba. Siapa suruh kamu bicara? Pembunuh dari Changlang berniat menjarah pelabuhan Feixian. Berhasil dihabisi oleh Angkatan Laut Zheng dan Dao. Sedangkan kamu, seekor anjing kehilangan rumah yang bahkan tidak punya surat tugas dari Kementerian Perang, berani-beraninya kau menyebut Tian Seho di depanku, Dansa. Enyahlah dari pandanganku. Dia sedang memperhitungkan armada Tuan Hou. Gila! Ini uang ganti rugi untuk kedai minumanmu. Gelombang di laut besar, Tuan Chu. Hati-hati kena serangan petir dari Tuan Hou. Pedang raksasa kayu persik akan menghancurkanmu sampai lumat. Umpan sudah dipasang. Tinggal menunggu ikan besar memakan kail. Di balik sikap keras kepala yang tak mau menyerah, ternyata tersembunyi akal sehat yang sempurna tanpa celah. Orang biasa ini tidak biasa. Tuan, luar biasa. Jika Huozan kembali hidup, Tian Seho pasti akan memblokir perairan. Ayo, biarkan aku melihat semua hartamu, kurung ketiga tawanan hidup dari Changlang ini ke penjara air. Pasang rantai besi menembus tulang selangka mereka. Jaga dengan pasukan berat. Ini modal kita untuk menukar pedang raksasa, beritahu Ling Jingtao. Suruh dia mengubah semua barang yang ada di tangannya menjadi minyak api dan bangunan kristal. Bersiaplah untuk bertempur. Tuan, Lin Jingtao mengerahkan semua mata-mata Bihai Ge di utara. Kehilangan 17 orang andalan. Akhirnya berhasil mengorek rahasia Tian Seho. Kesatria suci. Umur 15 tahun, gua latihan 30 tahun, bahkan belum nyentuh ambang batas Grandmaster. Gimana mau lawan? Tuan, Kalau dia umur 30, kesatria suci yang naik setahap demi setahap aku, Chu Yuan, akan mundur 1000 langkah. Tapi dia sudah Xiantian di usia 7 tahun. Kesatria suci di usia 15. Apa modalnya? Dibuat-buat. Atau keberuntungan dari langit. Ilmu bela diri itu melawan takdir. Apapun cara sesat yang dia pakai, atau keberuntungan yang dia serap, pasti ada celah dalam karma. Dia berani kirim armada ke pelabuhan Feixian. Aku berani menabrak apa yang disebut takdir itu. Kupetik sampai tulangnya. Kuinjak ke dalam lumpur. Dinasti Tiansheng keberuntungannya sedang puncak. Kecepatan terobosan yang mengabaikan hukum alam. Hanya ada dua kemungkinan, entah dia reinkarnasi dari hantu es zaman kuno, membawa kebijaksanaan dan fondasi kehidupan sebelumnya. Atau dia adalah putra takdir dunia ini, membawa keberuntungan besar, dilindungi oleh Dao Langit. Chu Yuan, dengan apa kau melawan langit? Reinkarnasi iblis abadi, lalu kenapa? Anak takdir, lalu kenapa? Tidak ada iblis abadi yang tak bisa dibunuh di dunia ini. Hanya pedang yang kurang kuat. Minyak api dan panah besi sudah siap? Tidak. Lapor, Tuan, minyak api sudah dipindahkan ke kapal perang, lokasi kawah api kerajaan Changlang. Gudang bawah siap setiap saat. Ye Changshui. Badai petir malam ini cukup besar. Kau gila? Fondasimu belum stabil? Memaksakan diri menahan sambaran petir akan mati. Kalau tidak berjuang, bagaimana kita bisa mempertahankan kapal raksasa ini? Pusat badai sebenarnya sudah tiba. Tuan Chu, kau dengar keributan di luar, kan? Kapal besar lawan sudah memblokir perairan luar, pelabuhan Feixian. Tuan Chu, kapal Reyot ini kayaknya nggak bakal tahan badai petir malam ini. Kita sudah kenal cukup lama. Dalam bisnis, saya paling suka menjalin hubungan baik. Barang berharga yang kau punya, saya beli semuanya. Cukup buat kau dan beberapa orang di sekitarmu kabur dengan selamat. Hanya keuntungan mutlak yang bisa menghancurkan kesombongan. Tuan, lihat saya buka pintu air. "33 ahli Xiantian. Mana mungkin? Tuan Lin, bagaimana transaksi ini, ya?" Tuan Chu, Anda memang hebat, tapi benda ini terlalu tajam. Ahli bawaan lahir,
punya tulang keras, sulit dijinakkan, begitu berbalik menyerang, baik pengirim maupun penerima akan celaka. Penjinak binatang dari Bihai pun belum tentu bisa mengendalikannya, harganya harus ditekan lagi. 3.000 tong minyak api, 100.000 panah baja tembus zirah. Plus 3 kapal perang kayu petir dengan busur besar. Serahkan dalam setengah jam. Tuan Chu, ini perampokan, 3 kapal perang kayu petir. Saya tidak sanggup menerimanya. Tidak masalah. Saya akan segera mengirim orang menerobos malam, dan memberikan 33 orang ini gratis kepada kalian Serikat Nuyuan dari negara Shanghai. Saya yakin mereka akan sangat senang menggunakan orang-orang ini untuk mengacaukan jalur pelayaran kalian di Nanyang sampai berantakan. Sisi, jika tidak setuju, bawalah 3.000 tael emasmu, dan turun dari kapalku. Tuan Chu, Anda benar-benar ingin menghancurkan Bihai Ge. 3 kapal besar Paus Marah, itu adalah pangkalan transit, negara Shanghai, benteng laut, yang dibangun selama 5 tahun. Bahkan jika saya berani memberikannya, tanpa juru rahasia dan operator. Bihai Ge 3 kapal raksasa kayu petir itu di tanganmu hanya, akan menjadi 3 batang kayu apung. 33 orang mati bawaan lahir. 400 set baju besi serigala abadi. 12 busur perusak lapis baja berukir rune angin topan. Bos Ling memonopoli perdagangan ini. Kau pikir kau bisa menguasai aku? Hah? Coba tebak, kalau barang ini beserta peta jalur pelabuhan terbang dewa, ku jual seluruhnya ke Istana 9 Hantu milik Serigala Abadi, berapa harga yang akan mereka tawarkan? Armada Istana 9 Hantu, semua kapal lapis baja berat dengan syarat air dalam, yang paling mereka butuhkan adalah kekuatan tempur mobilitas tinggi. 33 prajurit mati bawaan, terjun ke jalur laut selatan, cukup untuk menghabisi armada pengangkut emas, hingga rata dengan tanah. Saat itu, apakah penguasa negeri Lautan Biru akan memenggal kepalamu, atau menyita rumahmu? Berani kau bersekongkol dengan sekte iblis asing? Aku, anak selir yang dibuang ke luar negeri, hidupku hampir habis. Apa yang tidak berani kulakukan? Hahaha. Deal. 3 kapal besar penuh minyak api, kapal perusak lapis baja segera dikirim. Lega? Karena bisnis sudah jadi, sesuai aturan, tambah sedikit bonus. Ditambah ini? Tidak bisa. Jangan keterlaluan. Kapal perang dan minyak api sudah kuberi, tapi mustika Yuanpu ini tidak boleh kau sentuh. Kalau hilang, hukuman petir dari Sekte Jalan Surgawi akan menimpa kita semua. Mustika mistik. Benda suci tertinggi yang bisa membuat orang bertransformasi. Sekte Jalan Surgawi menindasku. Di lautan ini, aku, Chu Yuan, adalah musuh dari Jalan Surgawi. Itu busur panah perusak baju besi milik Tian Cheho, cepat kabur. Tian Cheho. Aku akan mengingat hutang ini. Pedang raksasa ini adalah taringku yang merobek penjara besi. Kapal perang, senjata, binatang buas. Tak terkalahkan. Akhirnya selesai akumulasi modal berdarah. Sekarang saatnya berhadapan langsung. Itu, Yuan Pi Tianzu. Aku berhasil merebutnya. esensi murni langit dan bumi. Perintah pemburuan dari Tian Daozong tidak akan berhenti sampai mati. Kau merebutnya. Itu berarti kau benar-benar menampar muka Tian Daozong. Mereka akan mengirimkan petir pembunuh dan hantu abadi untuk membunuhmu. Apa itu Tian Daozong? Manik itu untukmu. Kau jaga laut ini untukku. Bahkan jika langit runtuh, pedangku, Chu Yuan, akan menahannya. Kontrak hidup dan mati sudah terbentuk. Ketakutan adalah taruhan terbaik. Kapal manajer Ling sangat bagus. Uang dan barang sudah lunas. Senang Tuan puas. Karena transaksi sudah selesai. Kalau begitu, aku Lin tidak akan mengganggu persiapan perang Tuan, armada di luar itu. Armada di luar itu sangat mengganggu. Ku dengar formasi pembunuh pasang surut dari Bihai Ge adalah yang terbaik di luar negeri. Barang di lantai ini hanya uang muka. Setelah berhasil, bagi hasil jalur pelayaran pelabuhan Feixian selama 10 tahun ke depan, aku akan memberimu 30%. Tuan Chu ingin membunuh siapa?
Bunuh panglima armada di luar itu, Tian Chehou atau jenderal pelopornya bawa kepalanya ke sini. Apa katamu? Sekarang aku bilang, aku menyewa pembunuh dari Bihaige untuk mengambil kepala Tian Chehou. Orang gila, bahkan tidak berani melihat lagi, benar-benar orang gila. Chu Yuan, apa kau bodoh di Long Yuan City? Kau sama sekali tidak tahu apa arti 3 kata Tian Chehou di luar negeri. Dia diangkat sebagai marquis pada usia 15 sendirian membantai 72 kelompok bajak laut di Laut Selatan. Jenderal pelopornya, Huo Zan menguasai 10 jurus, pertempuran, berdarah, bahkan Grandmaster bisa dicabik-cabik dengan tangan kosong, menyelinap membunuh panglimanya. Bahkan 10.000 tael emas murni meskipun kau mengosongkan seluruh perbendaharaan kerajaan Shanghai, Bihaige tidak akan ikut campur dalam air keruh yang pasti mati ini. Pergi, segera pergi. Membuatnya tidak ragu sedetik pun lalu melarikan diri. Daya gentar Tian Chehou melampaui simulasi rantai kausalitas. Ini adalah ketakutan mutlak yang terpatri dalam jiwa dan raga. Obligasi. Karena tidak bisa membeli pembunuh, maka hanya bisa dengan tangan sendiri, anak muda sombong yang tak terkalahkan ini dicincang menjadi daging giling. Tuan, anjing tua itu baru saja lari ke ujung jalan, keretanya sudah terperosok, bahkan belasan pengawalnya tidak berani menghunus pedang, semua berlutut di lumpur dan bersujud. Tanduk sudah ditiup setengah cangkir teh. Pelopor Tian Chehou, Huo Zan, itu seperti anjing gila. Kalau dia sudah mengunci kapalku ini, gelombang pertama naga perusak lapis baja sudah lama meratakan dermaga Fei Xiangang. Apa yang mereka takuti? Bicara. Karena perairan itu sudah menjadi mesin penggiling daging. Kapal perang utama Tian Chehou memblokade laut lepas. Mereka sama sekali tidak punya waktu untukmu. Mereka sedang berhadap-hadapan. 12 kapal pengintai yang dikirim Bihaige bahkan sepotong papan pun tidak kembali. Mata-mata semuanya mati. Dia mengirim kabar terakhir dengan rune darah. Di luar sana tidak hanya Tian Chehou. Seluruh perairan sudah terkunci rapat. Tak ada yang bisa keluar. Berapa banyak orang yang bisa bertempur sekarang? Lapor, Tuan. Di Palka bawah, ada 80 orang nekat yang baru direkrut, ditambah 2 kuda kilin hitam, pedang pemusnah jiwa di kapal, dan minyak api penuh di gudang. Cukup untuk membakar setengah langit. Tidak cukup? Kalau itu pedang raksasa tulang hitam dari Istana Jiuyo, Tian Chehou memang tidak bisa mengatasinya. Pedang raksasa tulang hitam terbuat dari tulang peri laut dalam yang dicampur dengan besi hitam. Busur penembak lapis baja tidak bisa menembusnya. Dan lagi, kepala Aula Dewa Iblis dari Istana Jiuyo menguasai pedang iblis langit hitam. Bisa mengendalikan makhluk laut, paling ahli dalam membantai jiwa dalam pertempuran posisi. Bihaige sudah mengelola Fei Xiangang selama ratusan tahun. Mereka menguasai 3 jalur rahasia. Gambarkan. Percuma, nggak bisa keluar. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang ada di luar yang sedang berhadapan dengan Tian Chehou. Monster, apa itu? Itu pergi mati sia-sia. Siapa? Itu negara Changlang. Kepala Aula Dewa Iblis dari Istana Jiuyu membawa 3.000 prajurit mati. Laut luar menjadi medan pertempuran sengit. Huo Zan terjebak dan mati di area karang. Mereka bertarung dengan gila. Pergi berarti mati sia-sia. Tuan Zhu, kumohon jangan pergi. Ganti jalur. Jika salah gambar 1 inci, aku akan memotongmu. Memberi makan kura-kura laut. Seret dia ke bawah, cari palka bawah dan kunci mati. Kalau berani teriak lagi, potong lidahmu. Ampun. 3.000 prajurit mati berbaju besi berat, 12 kapal raksasa tulang hitam, ditambah 50.000 jin minyak api pemecah baju besi. Sambar. Pertempuran api bahkan kuda perang berat pun ditinggalkan. Benar-benar bertempur mati-matian di area karang laut luar. Perhitungan ini tidak akan pernah seimbang. Ini adalah biaya perang pemusnahan negara. Apa yang diinginkan Istana Jiuyu? Ini adalah perintah tingkat tertinggi. Mereka bahkan membuka kartu truf mereka. Kartu truf. Dewa penghancur Heitian Motion. 2 sisanya semuanya gila. Jika 2 dewa iblis ini bergabung dalam formasi, mereka bisa memanggil Heitian Yun kuno. Ini jelas gunung emas. Peninggalan kuno, Tian Chehou.
Dia diangkat menjadi markuis pada usia 15 tahun. Kesombongan di mata Jue Ai lenyap. Keberuntungannya luar biasa. Barang yang dia incar pasti bukan barang biasa. Istana Jiuyu bahkan mengirimkan hantu abadi Lei Jie. Ini berarti mereka rela mati demi benda ini. Rebut saja. Tentu saja kita rebut, tapi modal kita sekarang tidak cukup. 2 kapal besar Nujing, 80 perampok nekat, 2 kuda Wumo Kilin. Hanya ini harta kita. Menyusuri sungai gelap, paling-paling bisa memungut barang rongsokan di pinggiran. Begitu diperhatikan oleh pasukan utama Dewa Penghancur atau Tian Chehou, kita tidak akan bertahan bahkan selama 1 dupa. Apa yang ingin kau lakukan? Tian Chehou memiliki pasukan baja. Istana Jiuyu memiliki Hei Tian Motion. Kita pergi ke sini. Pola formasi inti dari Qiang Xing Dibu. Mundur. Arwah sisa macam ini berani lancang? Bebas. Ketemu. Pasukan Baja Chehou. Dewa kegelapan dari Istana Jiuyu, 12 kapal raksasa tulang hitam, yang ingin mereka rebut adalah sarang tua yang dijaga binatang ini selama ribuan tahun. Kemari, bangunkan semua pecundang di palka bawah. Minyak api siap, pedang pemusnah jiwa siap. Siap? Buka jalan di belakang. Orang biadab di kemudi, tarik jaring. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang ditunjuk sisik ini. Tian Chehou dan Istana Jiuyu tidak mengejar artefak biasa. Adalah kantong Su Miqian Kun. Pasukan baja dilengkapi dengan busur baja perusak. Pedang besar tulang hitam diisi minyak api gelap. Lautan ini sekarang seperti mesin giling daging. Balik arah sekarang. Gak perlu mati sia-sia. Kamu pikir aku akan mundur? Darah dan ki sejati dari sumsum tulang meledak dahsyat, panasnya bagaikan tungku pelebur, kontrak Markis Tianche. Meskipun kau melawan takdir, apa gunanya? Seperti api liar yang membakar padang rumput sampai habis. Istana 9 Hawa punya fondasi kuat, terus kenapa? Mereka mau bertarung, aku akan jungkir balikan meja mereka. Sumi, kantung Qian Kun harus jadi milikku. Kalau mau sumber daya petir, ambil dari aku. Jangan kabur. Edan, kalau nggak bisa rebut, aku akan ajak kau ikut mati bersamaku. Kamu nggak bakal punya kesempatan itu. Minyak api dimuat. Memaksa buka jalur vakum. Kembangkan layar penuh, masukin semuanya. Siap. Mau memanfaatkan aku, Chu Yuan, sebagai senjata? Nie Kuang Feng, bawahanku siap. Romando, potong ke sudut barat daya, ke kabut hitam itu. Sudut barat daya adalah zona arus gelap jurang kristal iblis. Masuk, pola formasi akan merobekmu, kau gila. Ada ekor di belakang. Bawa anjing pemburu untuk menginjak ranjau. Ada yang tidak beres. Mata-mata dari Tian Chehou tidak mungkin memiliki aura pembunuh seberat ini. Kalau sakit, bersuaralah. Tombak panlong milik Tian Chehou memang kuat, tapi barang ini jadi milikku. Lubang yang ditebus dengan nyawa. Pastikan di dalamnya benar-benar ada kitab tata gata dunia nyata. Pelindung. Kurang ajar.
Tenang. Tai Si. Petir dan embun semuanya adalah anugerah kaisar. Keluarga Chu tidak butuh orang yang tidak berguna. Apa yang kamu lihat? Jalan buntu. Haha, seluruh dinasti Tiansheng ingin menjadikan kita kambing hitam. 3.000. Pasukan naga kerajaan mengepung perairan luar tempat suci, lemparkan kantong ini. Biar armada istana Jiuyu dan pasukan besi Tianchehou hancur bersama. Bukan hanya mereka. Keluarga Chu adalah algojonya, Chu Qingtian sendiri yang memberi perintah. Semua yang merebut harta di laut luar, tidak ada yang selamat. Hujan dan embun adalah anugerah raja. Keluarga Chu tidak butuh orang lemah. Barang yang kau peroleh dengan mempertaruhkan nyawa, kau berikan begitu saja padaku? Di kantong itu ada segel energi Tianchehou, dan juga tanda rahasia dari Kaisar Suci, Ki darahku, terluka. Memaksa membuka segel akan meledakkan isi di dalamnya. Kitab Rulai, kau yang buka. Kau tidak takut aku kabur membawa kitab? Haha, kontrak sudah terikat, mayatku bisa kau masuki kapan saja, kalau kau mau pergi, tadi saat aku muntah darah, hancurkan tempurung kepalaku dengan satu pukulan, itu yang paling mudah. Kau buka saja formasi itu, di luar, biar aku yang tanggung langit runtuh. Chu Yuan, kau semut, berani-beraninya mengintip keagungan langit. Keagungan langit? Hahaha. Nie Kuangfeng, kalau belum mati, bangun. Tuan, Orang tua, kau mau membunuhku? Aku akan pakai tekadmu untuk membelah kepala Tianchehou. Orang tua itu ingin mengorbankanku. Maka aku akan pakai tekad manusia abadinya untuk membuka jalan bagi Tianchehou. Ni Kuangfeng, isi penuh minyak api tabrak dengan kecepatan penuh titik sambung formasi di depan. Karena dunia ingin menghancurkanku, maka aku akan melawan takdir dan menundukkan seluruh lautan.